Kompas Petang juga menyoroti tim gabungan dari TNI Polri yang menangkap 4 pelaku pengeroyokan prajurit TNI dari Satuan Intel Yonif 715 Gorontalo. Pelaku ditangkap dari tempat persembunyiannya di atas gunung. Guling dia, guling. Video amatir memperlihatkan detik-detik penangkapan pengeroyok prajurit TNI Pratu Miftahul Ihsan Rambe. 4 pelaku pengeroyokan Pratu Miftahul Ihsan Rambe ditangkap aparat gabungan TNI Polri. Pelaku ditangkap dari tempat pelariannya di atas gunung di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulondalang, Kota Gorontalo. Dari 4 pelaku, 1 diantaranya diduga menjadi pelaku utama dalam aksi pengeroyokan anggota TNI. Kepolisian menjelaskan pengeroyokan kepada korban bermula di salah satu tempat hiburan malam di Kelurahan Wongkaditi, Kota Gorontalo. Mereka diamankan di gunung ya, di hutan. Kemudian satu lainnya atas nama RJ ini diamankan juga di atas di gunung juga. Jadi pada saat itu ada 4 pelaku yang diamankan. Kemudian selanjutnya ada 2 orang yang menyerahkan diri diantar oleh keluarga. Dan semuanya 6 orang tersebut sudah diamankan di Mapolda Gorontalo untuk proses lebih lanjut. Sebelumnya, saudara, 2 prajurit TNI yang bertugas di Yonif 715 Gorontalo dikeroyok sejumlah warga di Kota Gorontalo. Insiden pengeroyokan terekam kamera pemantau. Dalam video, anggota TNI diduga dianiaya dengan menggunakan benda tumpul. 1 dari 2 anggota TNI yang dikeroyok terluka di bagian kepala yang diduga akibat benda tumpul. Plat nomor pokok itu plat nomor DM berapa? 13. Nah, sebentar tuh. Biar Saya bersama di Reskrim Polda Gorontalo, Kombes Denny Oktavianto yang tersambung lewat Skype. Pak Denny dengan Riko, selamat sore. Selamat sore Mas Riko. Denny, jadi semua pelaku sudah tertangkap ya? Baik, jadi 9 orang yang terlibat, ini 8 orang sudah bisa ditangkap. Ya, kemudian dari beberapa tersangka, 8 orang ini sedang dilakukan pemeriksaan dan sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Ditreskrim Polda Gorontalo sekarang. 9 orang yang terlibat ini siapa, Pak? Yang 9 orang yaitu salah satunya yang pelaku utama adalah inisial R, yang lainnya kawan-kawannya. Nah ini semua sekarang masih diperiksa di Ditreskrim Polda Gorontalo kecuali 1 yang masih DPO. Kami mendapat video proses penangkapan mereka itu bersembunyi di hutan. Bisa diceritakan video itu, Pak Denny? Ya, jadi karena telah melakukan pengeroyokan di tempat hiburan yang tadi sudah disebutkan, jadi yang bersangkutan lari ke arah pegunungan. Di belakangnya itu, di belakang kampung itu ada bukit, kemudian naik ke atas. Dan medannya juga cukup sulit, tapi berhasil dilakukan penangkapan. Ini kejadiannya kapan, Pak? Kejadian pengeroyokannya hari Senin. Senin dini hari sekitar jam 4. Oke, dari hasil pemeriksaan sementara, apa yang terjadi, Pak, sehingga terjadi peristiwa itu menurut keterangan dari yang sudah diperiksa? Jadi yang sudah diperiksa berawal dari mereka sedang berada di tempat hiburan, kemudian minum minuman keras, kemudian ada sedikit penggolan, kemudian korban ya dilakukan pemukulan di lokasi tersebut di dalam tempat hiburan. Kemudian setelah itu berlanjut keluar dan pada saat di depan tempat hiburan PIU ini korban dikeroyok beramai-ramai. Berarti sebetulnya tidak ada hal yang direncanakan, semua spontan terjadi di situ karena keributan yang terjadi gara-gara ada yang minum minuman keras. Boleh diceritakan lagi lebih jelas, Pak? Sejauh ini pemeriksaan masih didalami
tapi fakta yang didapat dari keterangan saksi-saksi merupakan tersangka yang sedang masih didalami juga ada beberapa, itu berawal dari tempat hiburan tersebut. Dari 9 semuanya sudah tersangka ya Pak? Satu masih belum. Oh, karena buron. Ya, satu buron. Kondisi korban saat ini gimana Pak? Ya, kondisi korban sudah membaik, dirawat di rumah sakit. Oke, terakhir perkembangan pencarian satu buron itu seperti apa sejauh ini Pak? Tim dari Polres Gorontalo Kota dan Resmo Polda Gorontalo mencari satu lagi tersangkanya dan dibentuk di zona-zona yang diperkirakan tempat pelariannya. Oke, Pak, ini bisa ceritakan peran masing-masing tersangka, mereka tersangka karena apa dan seperti apa peran masing-masing? Karena tadi ada disebutkan satu orang diduga menjadi dalang dan lain-lain. Ya, jadi yang pertama ya berawal dari keributan yang perselisihan, kemudian si tersangka utama ini berdiri dan langsung melakukan pemukulan. Kemudian di luar juga berlanjut dan mengajak rekan-rekannya yang lain tadi yang sama-sama untuk melakukan pengeroyokan malah di luar ini. Jadi intinya semua terlibat dalam upaya pemukulan, begitu ya Pak ya? Ya, namanya pemukulan itu perannya masing-masing sudah tergambar dan masih ada pemeriksaan. Ya, masih ada pemeriksaan. Terakhir, ancaman hukumannya bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya, pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ya, apabila lukanya mengakibatkan luka berat ya bisa sampai 7 tahun. Terima kasih Pak Denny meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.